Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memasuki ke acara selanjutnya adalah tausiah tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban. Sebelumnya, tausiah ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Sebelum kita menuju ke tausiah pada ada baiknya kita berkenalan dan mengenal lebih lanjut tentang Ustaz Muhammad Sobirin. Berikut adalah kurikulum vitae. Bentar ya. Nama beliau adalah Ustaz Muhammad Sobirin. Beliau lahir di Gresik tanggal 14 November 1992. Riwayat pendidikan beliau adalah beliau lulus dari Gontor pada tahun 1992 dan beliau lulus dari Yusuf Gontor 1998. Assalamualaikum. Kami ulangi sekali lagi, nama lengkap beliau adalah Muhammad Sobirin. Beliau lahir di Gresik tanggal 14 November 1972. Dan riwayat pendidikan beliau lulus dari KMI Gontor pada tahun 1992 dan beliau lulus dari ISIP Gontor pada tahun 1998. Pengalaman kerja beliau pernah menjadi kepala sekolah unit dari tahun 2008, lalu mendirikan SD Irada Full Day Education dan menjadi kepala SD Irada Full Day Education. Dia juga aktif pada kegiatan-kegiatan kajian seperti beliau juga mengisi kajian dan beliau juga mengisi kajian tasawuf pojok Gresik. Begitu juga mengisi kajian akidah di musola. Beliau aktif mengisi kajian Sabtu pagi di beliau juga aktif mengisi beberapa masjid. Baiklah, demikian adalah kurikulum dari Ustaz sendiri. Oke, selanjutnya. Baiklah, mari kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu tausiah tentang amalan-amalan kepada yang terhormat Ustaz Muhammad Sobirin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه وسلم لنا يا باب الرضا والتكبير وعنا يا باب الشر والتحذير وتكون لنا بها وليا ونصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, yang kami hormati segenap pemirsa baik dari SD Irada maupun di luar SD Irada, anak-anakku yang saya cintai, murid-muridku yang saya cintai, murid SD Irada, SD Education yang saya cintai, para asatidz, sahabat, dan semua pemirsa yang hadir
kajian indah yang kita cintai ini. Puji syukur, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan pandemi ini segera bisa berakhir dan kita semuanya, aku dan juga guru-guru bisa beraktivitas sebagai biasa seperti dulu-dulu saat-saat sebelum pandemi. Insya Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, saya sapa dulu, apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semuanya ya? Tetap senang, akan memasuki masa ketemu kembali bertatap di dalam pembelajaran dan pendidikan yang kita cintai. Baiklah Bapak Ibu semuanya, topik pada pagi hari ini adalah dan anak pada pagi hari amalan amal soleh yang kita persembahkan kehadiran Rasulullah. Kemarin sama kayak itu Syahrullah wa Sya'ban syahri Sya'ban wa Ramadan. Begitu kata yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab yang kemarin sudah kita lewati adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab kemarin bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan hadiah yang terbesar sama Allah Subhanahu wa taala untuk langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah demikian anak-anakku sekalian, setiap kali kita sholat membaca doa iftitah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikrar kepada Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, amalan-amalanku, amal soleh ini ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, hanya aku persembahkan kepadamu ya Allah. Nah, kita dikasih hadiah yang terbesar sama Allah berupa sholat 5 waktu di bulan Rajab. Itu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, makanya saya pesan, jangan sampai tinggalin sholat, karena sholat ini awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Besok ketika kita dihisab sama Allah, ditanya sama Allah, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanya pertama kali adalah sholatmu, sholatmu, dan sholatmu. Untuk itu jangan pernah tinggalin sholat ya, terutama sholat wajib kita, sholat 5 waktu kita, diusahakan berjamaah, jangan sampai ini ditinggalkan, karena ini adalah hadiah yang terbesar. Orang ciri-ciri ahli surganya Allah adalah syahru Sya'ban, diteruskan sama Rasulullah, syahru Sya'ban syahri, dia adalah bulanku. Makanya ada sejarah bahwa sahabat Usamah itu pernah bertemu dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah menjumpai bertemu denganmu sementara panjenengan ini, wahai engkau ya Rasulullah, engkau ini berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Aku tidak pernah menjumpai seperti ini ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan berpesan kepada Usamah, "Wahai Usamah, ketahuilah bahwasanya di bulan Sya'ban ini
di mana bulan akan disetorkan oleh para malaikat amalan-amalan manusia. Amal-amal soleh manusia itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekapitulasi amal soleh manusia itu dilakukan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Dan aku kepingin saat malaikat itu menyampaikan amal-amal solehku, aku dalam keadaan berpuasa. Demikian kata yang mulia baginda Rasulullah SAW kepada Usa. Kemudian Bapak Ibu dan para pemirsa, anak-anakku yang saya cintai, ada satu peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat fenomenal di bulan Sya'ban ini. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting di bulan Sya'ban ini. Ya. Ini disampaikan di dalam kitab Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau mengarang satu kitab namanya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Itu beliau katakan ada satu sejarah yang di saat bulan Sya'ban. Yaitu di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa yang ada di dialihkan ke Masjidil Haram di Mekah, yaitu Ka'bah Baitullah. Itulah saat pertama kali pindahnya setelah Allah dulu memerintahkan kiblatnya itu di Masjidil Aqsa, kemudian Allah perintahkan itu di bulan Sya'ban. Allah perintahkan untuk pindah kiblatnya itu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban, tepatnya adalah hari Senin malam Sa dan bertepatan di malam nisfu Sya'ban atau tanggal 14 Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Subhanallah. Hari yang istimewa, hari yang bersejarah luar biasa. Saat orang muslim menghadap kepada Allah di bulan Rajab diperintah sholat, kemudian dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketepatan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu di malam Selasa nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Makanya di hari itu, di hari yang istimewa, hari yang bersejarah, hari yang luar biasa, mustajabud doa, kita disunnahkan untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh di malam bulan itu, terutama di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, dan sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini selain disetorkan amalan-amalan kita oleh para malaikat, dan di saat bulan Sya'ban itulah Allah menetapkan ketetapan kepada manusia. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Sya'ban ini, dan khususnya di malam nisfu Sya'ban ini kita berdoa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan juga mudah-mudahan anak-anakku semuanya, murid-muridku semuanya, wali muridku semuanya, keluarga besar SD Irada, maupun juga semua keluarga besar yang ada mendukung semuanya SD Irada ini, agar diberikan ketetapan-ketetapan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi yang soleh, menjadi generasi yang solihah, menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia maupun juga kepada orang tua maupun juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang saya cintai, tadi ada dua amalan ya yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyaklah berzikir, berdoa, minta ketetapan-ketetapan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan
Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan Bapak Ibu dan juga anak-anak. Semua kepingin bertemu kepada Allah. Artinya kalau bertemu dengan Allah itu akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditemui sama Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka perbanyaklah, hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dan janganlah sekali-kali menyekutukan Allah dengan suatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama membaca Al-Qur'an. Karena insya Allah salah satu di antara ciri-ciri orang ahli surga adalah ahlul Qur'an. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, di dalam Yasin itu diterangkan, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Adalah merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kalau dalam bahasanya sekarang, bahasa kerennya anak-anak, digelar karpet merah. Allah menggelarkan karpet merah untuk orang sama Allah. Kalau Allah sudah menyambut, maka malaikat pun juga akan menyambut, ikut dengan Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan sudah menunggu. Seluruh miliknya Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat-nikmat itu diberikan sama Allah di surganya, sampai Allah menyebutkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Dan itu salah satunya. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku semuanya, makanya di SD Irada ini selalu kita istiqomahkan ada pelajaran BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Semoga kalian nanti akan menjadi orang-orang yang ahlul Qur'an. Orang yang ahlul Quran itu bukan hanya yang hafal 30 juz. Tetapi kalau kamu bisa 30 juz itu akan lebih bagus lagi. Lebih istimewa lagi. Orang yang ahlul Quran bukan hanya yang hafal juz 30 saja. Tapi kalau kamu hafal juz 30 itu sangat bagus sekali. Tetapi orang yang ahlul Quran di sini dikatakan orang yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, itu juga akan disebut sama Allah sebagai ahlul Quran. Maka orang yang ahlul Quran itu nanti akan dipersilakan sama Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke surga. Udkhuli jannati. Udkhulul jannata. Udkhulil jannata bi rahmati. Masuklah ke dalam surgaku dengan rahmat. Salamun qaulan orang istiqomah. Itu semua harus bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dan kesempatan di bulan untuk banyak membaca Al-Quran. Beli Allah itu mengatakan syahrul Ramadan wa syahrul Ramadan syahru ummati. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Artinya banyak pahala, banyak kebaikan diberikan sama Allah kepada umatku di bulan Ramadan. Ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi banyak sekali yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sama Rasulullah syahru ummati. Semua pahala dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka untuk itu kita berlatih sama Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan banyak orang lupa. Banyak orang lupa bahwasanya ada bulan Sya'ban ini. Syahri, bulan ini. Maka dari itu perbanyak amal-amal soleh. Kembali lagi kepada amal-amal soleh, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya cintai dan anak-anakku, murid-muridku yang saya cintai. Jadi tadi bahwa orang-orang yang masuk antri masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim, disambut sama Allah. Tapi jangan sampai kita akan ketemu dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang diperingatkan sama Allah, lanjutan dari ayat ini. Salamun qaulan min rabbir rahim.
Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang antri masuk surga ada yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya sama Allah, kamu punya istiqomah apa? Ahli surga ini menjawab, ya Allah, saya setiap pagi saya baca Al-Quran. Saya setiap malam baca Al-Quran, ya Allah. Dan itu bukan mulut kita yang menjawab. Anak-anakku, mulut kita terkunci. Ya, mulut kita terkunci. Tidak bisa ngomong. Tidak seperti di dunia sekarang ini. Banyak orang bohong. Banyak orang berbuat maksiat. Tetapi lolos di pengadilan. Tidak bisa seperti begitu. Besok semua dikunci. Lisan kita dikunci. Mulut kita dikunci. Tapi yang mengatakan adalah mata kita yang mengatakan kepada Allah. Telinga kita akan mengatakan kepada Allah. Tangan kita akan mengatakan. Kaki kita yang kita pakai sujud. Yang kita pakai sujud itu akan berkata kepada Allah. Ya Allah, orang ini ahli sholat. Ya Allah, aku lutut ini dipakai sholat terus. Ya Allah, dipakai sholat jamaah. Sholat duha. Aku dipakai istiqomah malam ya Allah, jangan amat ya Allah. Aku dipakai ya Allah untuk ba'al. Itu sebenarnya yang ditanya sama Allah. Itu punya istiqomah apa? Istiqomah baca Al-Quran ya Allah. Dan Assalamualaikum. Itu ditanya lagi, bulan apa istiqomahmu di dunia sama kamu hidup? Ya Allah, aku istiqomah sholat jamaah. Ya Allah, sholat 5 waktu ya. Ditanya lagi, apa istiqomah 3 bulan? Apa yang kamu lakukan 3 bulan? Istiqomah puasa ya Allah, silakan masuk. Aku punya istiqomah sholat duha ya Allah, silakan masuk. Aku punya istiqomah sholat malam ya Allah, silakan masuk. Aku punya istiqomah senang sedekah ya Allah, senang memberi kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Silakan masuk dalam kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang ditanya Allah, ya Allah, aku tidak punya apa-apa ya Allah. Aku sering berdosa. Tiap hari berbuat maksiat ya Allah. Kata Allah, yauma ayyuhal mujrimun. Sana. Kamu tidak layak untuk masuk. Yang layak masuk surgaku hanya orang-orang yang punya istiqomah amal-amal soleh tadi. Tentang puasa, membaca Al-Quran. Dan ini satu keterangan yang namanya istiqomah ini adalah perbuatan amal soleh yang dilakukan sampai mati. Sampai mati, bukan sampai lulus SD irada saja. Sholat duha pegang anak-anak. Lakukan anak-anak secara istiqomah sampai mati. Bapak Ibu, sampai mati. Dan kalau kita sudah mengatakan kepada Allah demikian berjanji nawaitu, insya Allah janji Allah dalam surat yang lain, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fala nuhyiyannahu hayatan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa dari hambaku, kata Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, wa huwa mu'min, dan dia yakin itu berarti mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau capek tidak melakukan, tapi kalau capek melakukan. Kalau nggak males melakukan, tapi kalau males nggak melakukan, namanya istiqomah. Tapi kalau dalam bahasa plesetannya para kiai itu namanya istiqomah. Istiqomah itu artinya ya bang, ular kambang yang anak ular kambang itu begitu ada angin ngalor ikutnya, ada angin ngidul ular kambang. Ini jangan sampai seperti begitu.
Kita harus niat sama Allah istiqamah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Janji Allah. Fala nuhyiyannahu hayatan. Allah tidak pernah berjanji. Allah tidak pernah meleset janjinya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya teman-teman, pasti sungguh yakinkan sama Allah dengan nurut tauhid. Sungguh-sungguh temenan Allah akan memberikan penghidupan yang baik. Subhanallah, penghidupan yang baik anak-anakku. Kau dan hidup yang baik ditata sama Allah. Hidup duniamu akan ditata anak-anakku semuanya. Cita-citamu akan ditata sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan anak-anak semuanya balanuhyannahu hayatan, pasti sungguh-sungguh Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Hidup ada banyak Bapak Ibu ya. Anak-anakku sekalian. Ini itu kita lagi transit di alam barzah, itu juga penghidupan. Balanuhyannahu hayatan thayyibah. Di alam barzah juga. Ketika kita dibangkitkan juga di mahsyar, itu juga penghidupan. Artinya apa? Kita lewat di penghidupan mana saja, Allah jamin itu. Hayatan thayyibah, dengan penghidupan yang baik. Nasib yang baik. Nikmat-nikmat akan diberikan sama Allah. Termasuk kita endingnya nanti. Semoga, amin, Allahumma amin. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi amalan-amalan di bulan Sya'ban ini adalah untuk kita sebagai latihan kita semua. Dilatih sama Rasulullah itu sebelum kita di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan ibadah-ibadah kita. Ya, setelah Rajab kita diberikan momentum Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban kita diajari berpuasa sama yang kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajari kita berzikir dan perbanyak doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu. Baca Al-Qur'an sebagai istiqomah kita. Dan siapa yang ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Sama saja dengan kita itu dengan Allah. Ya, anak-anak sekalian, Bapak Ibu, dan juga pemirsa semuanya mengikuti di kajian indah. Jadi ada ini tidak ada yang lain kecuali kita minta ridho dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan amal kita menghadap ya, kita besok akan disambut sama Allah, disambut sama malaikat yang kita cintai. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamu qaulan min rahim, masuk surga dengan penghormatanku, dengan segala kamu masuk min ayyi babin syi'ta, dari segala pintu manapun surga silakan pilih. Kalau kamu kepengen ahli puasa, silakan masuk dalam pintu orang-orang yang ahli puasa. Kalau kamu kepengen masuk ke dalam orang-orang yang ahli sedekah, silakan bersedekah yang banyak. Makan sampai mati, masuklah melalui pintu yang senang bersedekah. Ada pintu duha, orang-orang yang istilah itu pintu duha. Orang-orang yang senang sholat malam, silakan masuk dari pintu. Orang ahli Quran, masuk orang yang ahli Quran. Mudah kita semuanya mampu mengistiqomah itu. Usikum wa iyya nafsi bidzatullah. Dari semua itu semua kita lakukan lillahi rabbil alamin. Kita niati bukan untuk siapa-siapa. Hanya lillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Sobirin atas tausiah tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban yang telah disampaikan.
Dari tausiah yang beliau sampaikan dapat kita tangkap dan dapat kita pahami serta kita ketahui bahwa banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Karena seperti hadis Rasulullah SAW, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Di mana bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Di antara amalan-amalan yang dapat dilakukan di bulan Sya'ban adalah yang pertama tadi kita bisa melakukan puasa, yang kedua memperbanyak bacaan Al-Quran, dan yang ketiga kita selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Karena di bulan Sya'ban ini ketetapan-ketetapan Allah diturunkan dan ditetapkan kepada manusia. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapat ketetapan Allah dan kita memiliki doa-doa, baiknya kita panjatkan dan kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Selain itu juga tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Sobirin bahwasanya terdapat sebuah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu lebih tepatnya pada malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada hari Senin malam Selasa, yaitu di mana dipindahkannya atau Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama datang dari Dira, yaitu Ustadz, aku mau tanya, di bulan Sya'ban ada istilah malam 15 Sya'ban. Apa keistimewaan tersebut? Itu untuk soal yang pertama, Ustadz. Dan untuk soal yang kedua, Ustadz, ini datang dari wali murid. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak untuk istiqomah melakukan ibadah atau melakukan amalan di bulan Sya'ban? Untuk sementara 2 pertanyaan dulu, kami persilahkan kepada Ustadz Sobirin menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Tadi dari Ananda siapa tadi yang? Ananda Indira, Ustaz. Indira, kelas 3 ya. Ananda Indira, terima kasih, pertanyaan sangat cerdas sekali. Jadi amalan apa yang keistimewaan apa yang terjadi di malam nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat yang itu sangat penting sekali. Ya, kiblat itu kan arah ya, mempersatu orang muslim saat sholat. Nah, ini dipindahkan Allah di malam nisfu Sya'ban, malam 15. Jadi tidak mungkin Allah itu memindahkan di saat yang tidak bersejarah. Untuk itu para ulama sepakat ini bahwasanya ini adalah malam yang istimewa. Malam mustajabah. Kalau di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Di bulan Sya'ban ada malam yang istimewa, namanya malam nisfu Sya'ban, malam 15. Maka perbanyak doa saat itu. Dan kita disunahkan untuk para ulama memberikan arahan kepada kita untuk baca surat Yasin, setelah itu kita berdoa. Ya. Boleh 3 kali, boleh 10 kali pun juga boleh. 100 kali pun, andai kata tidak capek juga boleh. Jadi itu yang paling penting. Baca surat Yasin, dan ada salah satu doa dari Sayyidina Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, guru kita. Subhanallah, luar biasa. Beliau memberi ini setelah baca surat Yasin, baca doa Allahumma inna nasta'hiduka, penjagaanmu ya Allah, wa nastaudiuka, dan aku titip kepadamu ya Allah. Udah dijaga sama Allah anak-anakku. Kalau titip sama Pak Satpam sepedanya, titip ya Pak Satpam, Pak Bambang, titip sepeda saya. Aman nggak? Aman. Ya, insya Allah aman. Apalagi ini yang menjaga Allah, yang punya dunia akhirat, yang punya hidup, yang punya mati Allah. Astagfirullah, itu kan minta, ya Allah jaga. Kalau udah jaga begini, apalagi di masa pandemi begini, aman, aman Allah. Udah kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yakin itu harus dengan wasilah, harus usaha. Baca Al-Quran tadi surat Yasin, setelah itu baca doa. Doanya tadi, Allahumma inna nasta'firuka
wa nastaudiuka, dan aku titip kepadamu ya Allah. Titip apa? Disebutkan dinana, aku titip agamaku ya Allah. Aku titip anak-anakku ya Allah. Ini Bapak Ibu, sebagai orang tua, sebagai guru saya titipkan anak-anakku ya Allah kepadamu ya Allah. Saya titip murid-muridku kepadamu ya Allah. Aku tidak mampu untuk mengajar ya Allah. Aku tidak mampu untuk mendidikullah wa yu'allimukumullah. Untuk mendidik ya Allah. Kalau hati itu sudah kamu didik ya Allah, akan menjadi baik anak-anakku ini. Kalau murid-muridku sudah kamu didik ya Allah, aku pasrah kepadamu, insya Allah akan menjadi baik. Nastaudiuka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana, keluargaku ya Allah jaga, wa amwalana ya Allah, hartaku semuanya. Ini sekarang nih masa pandemi, banyak orang galau, banyak orang berkeluh kesah, PHK banyak, pekerjaan menjadi sepi. Tapi kita ini punya Allah. Kita boleh kehilangan harta, boleh kehilangan apa saja, tapi jangan kehilangan Allah. Jangan kehilangan yang mulia baginda Rasulullah. Jangan kehilangan doa kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amwalana ya Allah, aku titipkan hartaku ya Allah, terserah kepadamu ya Allah. Wa kullu syai'in a'taitana, dan semua yang berikan kepada saya ya Allah, aku titipkan kepadamu. Ada doa yang luar biasa lagi Bapak Ibu. Ini juga anak, agar ini kamu istiqomahkan. Terus setiap habis subuh atau setiap habis maghrib, boleh kalau nggak sempat habis subuh, tidaknya setiap hari ini baca surat Yasin sama doa ini. Allahumma jammilna bil afiyah. Ya Allah, indahkan hidupku. Subhanallah. Indahkan hidupku. Dengan apa ya Allah? Bil afiyati, dengan sehat. Sehat. Ternyata sehat itu mahal Bapak Ibu ya. Sehat itu mahal. Berapa banyak orang cari sehat sekarang ini. Nasalukal afiyah. Dan bahagia ya Allah. Bahagia. Di situasi apapun saya bahagia ya Allah. Dan yang bisa membahagiakan hanya Allah. Jadi itu kita minta Bapak Ibu. Kita minta ya. Bahagia itu diminta terus setiap hari. Nasalukal afwa wal afiyah. Jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, indahkan hidupku dengan keselamatan. Kemarin kecelakaan Lion Air itu mendapatkan kompensasi yang meninggal 1 miliar. Tapi orang lebih banyak pilih selamat daripada disuruh milih. Kamu tak kasih duit 1 miliar, tapi kecelakaan dulu di pesawat. Iya kan? Otomatis pilih selamat, tidak mungkin kita itu akan pilih yang lain. Nah, ternyata selamat itu tidak ternilai. Jammilna, indahkan hidupku dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dengan keselamatan. Takwa itu butuh doa. Wahaqqina bittaqwa wal istiqamah, ini indah. Istiqamah, kalau nggak salah doa, ada sesuatu yang kurang. Apa ini? Oh, belum sholat duha. Kalau malam udah terbangun sendirinya jam 1, jam 2, yang istiqomah jam 3, istiqomah jam 3:30. Tapi jangan istiqomah jam 5 ya. Sudah hilang tahajudnya. Istiqomah jam 5 kita akan dimuliakan Allah karena kedekatan kita. Jadi jam sama Allah. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jangan pernah khawatir sama Allah. Hidup kita akan ditata sama Allah. Anak-anak kita akan ditata. Murid-murid kita akan ditata sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan kita. Kedekatan itu harus butuh istiqamah. Saya kira itu mungkin pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan kedua? Untuk pertanyaan kedua, ini datang dari wali murid. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk selalu istiqomah melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Sya'ban? Ya. Terima kasih. Bapak, Ibu wali murid tadi yang tanya, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi Rasulullah itu punya satu pedoman ya, sebagai contoh semuanya ya.
Jadi anak-anak kita itu sholat saja, anak-anak kita itu disuruh untuk mengajari anak-anak kita itu sebelum akil balik. Maka butuh pembiasaan. Sebelum umur 7 tahun, anak-anak itu sudah diajari. Setelah 7 tahun, maka dalam bahasanya Rasulullah itu, pukullah ya, tapi jangan melukai. Tapi yang jelas seperti itu ajaran yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sholat itu jaminan surga. Sholat itu jaminan penghidupan yang baik bagi kita semua. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari pembiasaan. Jika kita tidak membangunkan anak kita sholat subuh, atau kita tidak membangunkan di saat sholat malam, sholat tahajud, ya, itu kita seakan-akan familiar sekali. Tapi saat, subhanallah, ini sebuah contoh saja, saat kebakaran, rumah sedang kebakaran, anak kita tidur, kita bangunkan atau tidak? Pasti kita bangunkan supaya selamat dia. Tapi kenapa kita tidak menganggap bahwasanya sholat ini adalah menyelamatkan, membebaskan kita, menyelamatkan orang tua dari kemungkaran anak-anak ini. Mungkin sekarang, mungkin di kemudian hari, makanya sekarang kan ada anak-anak yang nggak dituturi, malah justru lari dari rumah. Bukan kok ya, anak-anak yang berarti. Jadi, ya, jangan sampai itu terjadi. Dan kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Mungkin awalnya kita tidak didik anak-anak kita, tidak paksa anak-anak kita. Makanya di sini ada program tahajud kuat, itu salah satu di antara untuk memfasilitasi anak-anak kita ini. Kita latih, kadang-kadang kita kasih hadiah. Supaya apa? Termotivasi. Ada ikop, ada juga punishment, ada reward. Kita seimbang, kita kasih itu. Jadi harus dibiasakan Bapak Ibu. Seperti bayangkan kalau seandainya rumah kita kebakaran, anak kita tidak selamat kan kalau tidak kita bangunin. Tapi bagaimana dengan anak kita kalau tidak sholat subuh? Bagaimana dengan anak-anak kita? Ada milna bil istiqamah. Ada sesuatu yang indah dalam hidupnya kalau sudah melaksanakan istiqomah. Sudah istiqomah baik di dunia, penghidupan besok yang baik di alam barzakh, penghidupan besok yang baik ketika kita dibangkitkan sampai dikasih sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga karpet merah aku gelarkan pada kamu dulu susah di dunia. Memang orang mukmin ini itu harus begitu, Bu. Bapak Ibu ya. Di dunia kita susah-susah enggak apa-apa, sholat, puasa, ngaji, rekoso dalam bahasa Jawanya, rekoso enggak apa-apa. Tapi besok akan sambut sama Allah. Indahnya kematian, indahnya ketika kita bangkitkan, indahnya ketika kita disambut sama Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Saya kira itu ya Bapak Ibu yang dalam sampaikan, saya kembalikan ngomong di rumah di rumah perhatikan maupun ngomong ikut pahami dari Nur Fatmila. Adakah doa bulan ada? Bagaimana doanya? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Amela Ramadhani. Oh, ambil kosong. baru itu. Dengar. Tes. Oke. Baiklah Ustadz, terima kasih atas Mati lagi.
Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya, Indira dari Fatia. Oke, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Ibnu Kamila, Ustaz. Adakah doa khusus di bulan Sya'ban? Dan kalaupun ada, bagaimana doanya? Lalu untuk pertanyaan kedua datang dari Amela Ramadhani. Apakah kita boleh membaca surat Yasin sebanyak 2 kali? Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Subiri untuk menjawab. Ya, terima kasih anak-anakku, luar biasa, sangat cerdas sekali pertanyaannya. Adakah doa khusus di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban? Itu ada ya, yang dibaca sama yang mulia baginda Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Jadi kalau dilakukan enak itu ya, gampang ngapalin itu anak-anak. Allahumma ya, Allahumma barik lana fi Rajab, ya. Gimana doanya itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya, lakukan kalau lagu itu enak, apalagi anak apalagi. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya begini, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahi hidup kami ini Allah di bulan Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami Allah, mudah-mudahan sampai umur kami ini ya Allah di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah itu barik lana. Tahu nggak artinya barik lana? Barik lana itu artinya berikan kebaikan ya Allah. Lalu akan menjadikan satu kebaikan. Kebaikan yang tidak putus-putus, itu barik lana. Ya Allah, jadikan kebaikan saya ya Allah di bulan Rajab. Jadikan kebaikan saya ya Allah di bulan Sya'ban. Jadikan kebaikan saya di bulan Ramadan. Itu kalau berkah, hidup yang berkah itu hidup yang akan menjadi baik. Dede, cuci kaki dulu. Ayo cuci kaki. Cuci kaki Nomi sana. Anakku. Kotor ibu Kemudian kaki. itu lagi tadi. Ya, cuci kaki sama tangannya ke Nomi. Untuk selanjutnya, untuk Baca surat Yasin 2 kali. Bolehkah baca surat Yasin 2 kali? Biasanya 3 kali ya. Tidak apa-apa. Kamu baca 1 kali juga tidak apa-apa. Baca 2 kali juga tidak apa-apa. Baca 3 kali itu juga tambah lebih. Yuhibbul witra. Ya. Allah itu ganjil. Tetapi Allah suka dengan yang ganjil. Ya. Tapi tidak apa, anakku baca 2 juga. Tapi lebih indah, lebih dicintai yang ganjil ya. Witir. Jadi innallaha witrun yuhibbul witra. Ya. Jadi itu ya. Setelah baca surat Yasin itu baca doa. Kepingin apa sampean sama Allah? Aturkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku kepingin hidup yang barokah. Aku kepingin husnul khatimah ya Allah. Yang kedua, aku kepingin kau selamatkan saya ya Allah dari segala macam hidup di dunia ini dan akhirat, selamatkan. Aku kepingin ya Allah. Dan yang ketiga, aku kepingin ya Allah kau berikan aku nasib yang baik. Yang baik ya, baik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu malam mustajabah ya. Ada waktu mustajabah, ada waktu yang mustajabah, ada bulan yang mustajabah, ada hitungan yang mustajabah ya. Jadi itu ya anak-anakku semuanya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. terima kasih kepada Cuci, Dek. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya datang dari namanya Fano dari
melakukan ibadah amalan soleh tanpa disuruh orang tua. Desta elek. Ya. Kami ulangi sekali lagi, ini datang pertanyaan dari Mama Vano. Datang dari Mama Vano. Kadang masuk, kadang enggak. Timbul. Ya. Bagaimana caranya agar anak bisa melakukan amalan soleh tanpa disuruh orang tua? Dan untuk pertanyaan terakhir tadi Ustadz, ini masih berhubungan dengan apakah boleh membaca surat Yasin 2 kali. Ada pertanyaan selanjutnya yaitu tadi seperti yang disampaikan Ustadz, alangkah baiknya untuk membaca Yasin sebanyak jumlahnya yaitu ganjil atau witir. Ini ada pertanyaan, kalau dibaca 3 kali, Yasin yang pertama doanya untuk apa? Dan Yasin kedua untuk apa? Dan Yasin ketiga untuk apa Ustadz? Apakah harus berbeda-beda doanya atau bagaimana? Terima kasih, kami kembalikan kepada Ustadz Sobirin untuk menjawab pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama langsung saja saya jawab. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita itu supaya melaksanakan dan melakukan amal soleh tanpa disuruh. Satu yang terbaik adalah Al-Qudwah. Al-Qudwah itu kita sebagai orang tua, sebagai guru kita langsung memberikan contoh. Jadi kalau kita sholat tahajud, ya kita yang jadi imamnya. Kalau kita menyuruh baca Al-Quran, ayo nak kita baca Al-Quran sama-sama. Ya, itu akan jauh lebih baik daripada kita terus 1000 berbicara, 1000 nasihat. Itu masih lebih bagus 1 kali kita memberikan contoh. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi kita beri contoh. Itu yang paling bagus. Kemudian yang kedua, jangan lupa orang itu butuh didoakan. Anak itu butuh didoakan. Kalau Imam Ghazali sudah bahas jauh hari. Imam Ghazali, pendidikan yang terbaik itu adalah pada saat doa orang tua itu disampaikan kepada Allah untuk anaknya. Ini amin. Min ghairi syarr. Tidak ada halangan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, doakan anak-anak kita itu setiap hari, setiap habis sholat, jangan pernah lepas dari doa untuk menyebut anak kita itu. Rabbi habli minas shalihin, itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu jarang bertemu dengan Nabi Ismail. Tapi beliau sudah disebut sama Imam Ghazali. Mendidik dengan berdoa. Walaupun kita tidak bersentuhan secara jasadiah, tapi ruhaniyah kita ini bisa mendidik sebagai orang tua, sebagai guru pada anak-anak kita itu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya kasih jawaban ya. Jadi selain kita memberi contoh, yang kedua habis setiap sholat kita doa. Habis sholat malam, Rabbi habli minas shalihin ya Allah. Jadi minta. Sesuatu itu diminta sama Allah. Katanya orang Arab al-haqqu yutlab. Harus diminta. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Apa ada sesuatu yang gratis? Kalau kita ini mencapai sesuatu, di dunia ini tidak ada yang gratis. Sampai anak soleh pun harus dengan riyadhah kita. Harus dengan tirakat kita sebagai orang tua. Kita dikasih tahu contoh Bu. Ayam itu ketika menetas itu masih berupa telur. Dia riyadhah sama Allah. 21 hari dia tirakat. Dia puasa mengerami anaknya, mengerami telurnya itu. Sampai pecah menjadi ayam-ayam kecil. Nah, inilah harus riyadhah Bu, orang tua ya. Kita juga sebagai guru sama-sama bahwa tidak bisa kita mendidik itu simsalabim. Tidak bisa datang dengan sendirinya, tidak semuanya gratis. Semuanya harus kita minta sama Allah, kita riyadhah sama Allah sama-sama. Gurunya riyadhah, orang tua riyadhah, anaknya kita biasakan dengan sistem yang ada di sini. Bismillah, itu ikhtiar kita. Setelah itu kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
apakah ada ketentuan untuk doa? Yang penting doa yang baik ya, anak-anakku sekalian. Doa yang baik, boleh minta umur yang barokah ya, Yasin yang pertama. Minta umur yang barokah, minta yang husnul khotimah ya. Nomor 2, kepingin diselamatkan dari segala macam musibah, bahaya. Yang ketiga, mudah-mudahan diberikan nasib yang baik, diberikan takdir yang baik. Apakah boleh Ustaz berdoa yang lain? Boleh. Ya. Silakan berdoa apa saja. Ya, tapi itu hanya spesifik diberikan para ulama seperti itu ya. Nah, untuk berdoa yang lain boleh atau tidak? Silahkan. Namanya berdoa juga boleh ya kan. Siapa yang melarang berdoa? Tidak ada aurat yang melarang orang berdoa. Ya, saya kira itu. Silakan nih, mumpung bulan Sya'ban, ketetapan Allah akan diturunkan, kita minta. Seperti tadi itu, Bapak Ibu, minta anak yang soleh tanpa diperintah. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai mati istiqomah kita mintakan anak-anak kita. Andai kata tidak berubah sekarang pun, besok insya Allah kalau kita sudah mati akan dirubah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kan ada cerita anak itu durhaka pada saat orang tuanya sudah meninggal di alam baka, alam barzakh, baru nyadar anaknya. Ini siapa yang menyadarkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa sampai berdoa untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Ini saja ya Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Dan anak-anakku semuanya ya, tetap bahagia, tetap sehat, tetap ceria ya, walaupun sebentar lagi mau PTS ya. Mau PTS ya hari Senin. Ya, kita harus ini dulu ya. Ini dulu, nanti sampai ketemu lagi di minggu. Baiklah Ustaz, terima kasih. Ini mungkin ada satu pertanyaan. Pertanyaan baru datang terakhir Ustaz. Dari Mama Alvino kelas 3A. Saya mau tanya Ustaz, untuk melatih anak-anak puasa, apakah boleh di awal puasa kita mulai dengan puasa asar dulu dan hari berikut kita latih untuk puasa maghrib? Iya. Baiknya Ustaz, untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang bagus juga. Namanya latihan. Sama dengan kalau kita mendidik ya Bu ya. Sebelum balik dilatih dulu, udah apa-apa. Udah tingkatan-tingkatan itu kan ada tingkatan TK. Yang namanya TK ya udah kemampuannya sampai di situ TK ya. Ada anak SD kemampuannya sampai puasa asar misalkan. Tidak apa-apa kita latih. Tapi seandainya sudah bisa, ya tolong diterusin ya. Tapi kalau misalkan baru apa ya, pemula katakanlah begitu, pemula awal-awal tidak apa-apa ya. Jadi yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan mempersulit diri ya. Anak-anak itu kalau memang kita ini kan bisa mengukur anak-anak kita itu kekuatannya sampai di mana. Ada anak yang lapar betul sampai mulet-mulet, ya sudah nak ya. Ini latihan puasa ya. Besok kalau sudah ini ditambah lagi ya waktunya. Nah, jadi seperti itu Bu. Tapi kalau hanya pura-pura saja, utang minta minum, ya dibujuk di apa di apa gitu. Ada anak-anak kita ajari dulu ya. Nanti sudah akil balik, nanti betul harus wajib kutiba alaikumus syiyam. Wajib karena umat-umat terdahulu itu juga tetap syariatnya ada puasanya Bu. Jadi kita akan pernah lepas dari puasa itu tidak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di apa ini kajian indah Isti'iradah ini. Yang hari Sabtu itu ada kajian indah seperti begini.
Hari Jumatnya untuk anak-anak kita yang putri akan kita berikan namanya pendidikan keputrian, daiyat, ya. Nanti tentang haid bagaimana, ya, batas waktunya bagaimana, terus tanda-tandanya bagaimana, tanda akhirnya bagaimana, ya. Itu nanti akan kita berikan. Setelah itu bab itu selesai, kita kasih bab tentang toharoh, caranya bersuci bagaimana. Ya, karena dalam fikih itu pelajaran agama sangat luas sekali. Anak-anak kita harus kita bekali ilmu agama yang cukup dan mampu nanti menjadi anak-anak yang soleh itu dengan ilmu yang mumpuni yang cukup. Setelah itu kita ajari adab tata krama sebagai seorang perempuan bagaimana. Ya, itu nanti ada tahapan-tahapan, ya. Diikuti saja dengan senang hati, dengan ceria, apa yang diajarkan dan dididikkan di SD Irada ini mudah-mudahan menjadi sumbernya orang-orang yang soleh, sumbernya anak-anak yang soleh. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Kepada Ustaz. Amin. 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 Semoga semua Amin. ya. Untuk acara selanjutnya ada Amin. Untuk acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Sobirin dan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto. Jadi nanti setelah doa, anak-anak jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Nanti kita akan mengambil foto terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Sobirin untuk اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله يا غفار يا غفور يا غافر اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا واخوانا سبقنا ولا تجعل في قلوبنا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ولجميع اهلنا واهل مدرستنا وتلاميذنا يا الله وتلميذاتنا وتلاميذنا مدرسينا واهل هذه المدرسه يا الله اغفر لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين ونور قلوبنا وقلوبهم وأبصارهم بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا وقلوبهم وأفكارنا وأفكارهم فتوح العارفين فهمنا المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا ولا هما إلا فرجت ولا كرما قضيت ولا عيبا سترته ولا مريضا إلا شفيت ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لقضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ini saja Bapak Ibu sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama ya. Anak-anak yang belum mengaktifkan videonya bisa langsung diaktifkan videonya. Ya. Kita berfoto sebanyak 5 kali ya, karena ini ada 5 layar, oke? Untuk yang pertama, semuanya siap-siap ya. Semuanya senyum kan? Semuanya senyum ya. 1, 2, 3.
lagi. Coba. Belum masukkan dulu merahnya. Selanjutnya yang lebar 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Baiklah, alhamdulillah. Cara kajian pada hari ini telah lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak sekalian, kepada mama-mama sekalian telah hadir dan mendampingi Ananda semuanya untuk mengikuti kajian indah bersama Ananda pada pagi hari ini. Perlu kami informasikan kembali dan perlu mama-papa ketahui dan anak-anak ketahui bahwa kajian indah bersama SGI Rada akan diadakan setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Ya, jangan lupa untuk Sabtu depan silahkan diikuti kembali kajian indah bersama SGI Rada di jam 9 pagi dengan materi dan pemateri yang berbeda pada setiap Sabtunya. Dan untuk anak-anakku sekalian, untuk doa di bulan Sya'ban tadi dan juga doa setelah membaca surat Yasin tadi nanti akan di-share di grup kelas masing-masing oleh wali kelas masing-masing ya. Dan yang terakhir, jangan lupa Senin depan kita sudah memasuki PTS. Jangan lupa untuk selalu belajar walaupun kita melaksanakan PTS secara daring, tapi tetap kita harus semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan PTS. Akhirul kalam, wabillahi at-taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh yang sudah menghadiri kajian pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan Oh ini. Ya, boleh meninggalkan. Oh, tapi aku kipas mek lorong ndukur aja us. Lek kon kipas dinding, kipas ngene.